Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Cikampek Selatan 1, Kabupaten Karawang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga sebagai pemenuhan salah satu tugas modul 1.1 koneksi antar materi pendidikan calon guru penggerak. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Pendidikan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menuntun atau among adalah ing ngarso sing tulodo, yaitu artinya di depan harus menjadi teladan, ing madya mangun korso, di tengah harus membangun kemauan dan semangat, kuturi handayani, dan di belakang harus memberikan dorongan dan pengaruh yang positif dan baik, sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat memberi keselamatan dan rasa gembira, menempatkan siswa sebagai manusia yang dapat bermanfaat bagi manusia lain dan masyarakat pada masanya nanti. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Namun hal yang paling mendasar dari kodrat anak dan manusia pada umumnya adalah bermain. Semua orang senang akan bermain. Mereka akan berada pada saat-saat yang menyenangkan ketika mereka bermain. Tentu akan berbeda cara bermain anak-anak dengan orang dewasa. Manusia sejatinya dibekali dengan pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga, sehingga setiap siswa dengan kodratnya akan mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Perilaku dengan rasa dan perasaan yang mendalam akan dirinya yang membutuhkan orang lain dan tidak dapat berdiri sendiri, sehingga rasa ini harus dibangun untuk dapat menghargai orang lain dengan segala perbedaan di setiap individu, yang pada akhirnya dibuktikan dan diimplementasikan dalam bentuk nyata, yaitu budi pekerti yang baik, berperilaku baik, dan melakukan hal-hal baik yang positif sebagai bentuk aktualisasi dirinya sebagai makhluk Tuhan dan juga bagian dari masyarakat, sehingga yang dilakukannya tidak bertentangan dengan aturan Tuhan ataupun norma yang ada pada masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lain adalah berhamba pada anak. Maksud berhamba pada anak adalah bahwa pendidikan harus mampu memberikan dampak positif tentang kedudukan anak dalam proses pembelajaran kebutuhan anak saat itu. Seorang pendidik harus dapat memuliakan peserta didiknya, menyiapkan segala kebutuhan peserta didik agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang dia harapkan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara lainnya tentang pendidikan adalah menjadi seorang pendidik mampu menempatkan dirinya dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru atau pendidik, dapat mempersiapkan kelas sebagai lahan yang subur, mempersiapkan para siswa sebagai benih-benih yang unggul walaupun dari berbagai sumber dan bahan yang berbeda, memberikan tuntunan dan arahan yang berimbang, humanis dengan penuh rasa kasih sayang, sehingga siswa mampu berkembang untuk menjadi dirinya sendiri, dan akhirnya dari kelas itulah akan muncul manusia pilihan, manusia idaman, dan manusia ideal yang dapat bermanfaat untuk dirinya dan masyarakatnya, sehingga menjadi insan yang sempurna dalam kondisi dan zaman yang mereka alami. Guru yang berhasil dan bahagia adalah guru yang melihat peserta didiknya berhasil hidup selamat dan bahagia.
Pembelajaran di kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah saya secara tidak sadar kadang kembali menggunakan metode teacher center dalam proses pembelajaran. Karena sifat malas, akhirnya saya sering menyamaratakan kemampuan peserta didik dan menganggap seluruh peserta didik mampu memahami seluruh proses pembelajaran. Karena anggapan itu, akhirnya saya jarang melakukan refleksi. Saya juga merasa belum mampu menjadi seorang teladan yang baik bagi anak didik saya. Hampir dalam setiap pembelajaran, saya selalu melewatkan unsur budaya lokal ke dalam pelajaran. Saya merasa kurang peduli terhadap perkembangan mental mereka, padahal itu adalah hal yang sangat penting. Dalam banyak hal, saya sering menolak pendapat siswa jika bertentangan dengan saya. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara di modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak, ternyata saya banyak melakukan keliruan dan melenceng dari apa yang menjadi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya harus mampu dengan sungguh-sungguh menempatkan diri saya sebagai pendidik sesuai makna dari semboyan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Perubahan yang harus segera saya lakukan adalah dengan merancang pembelajaran interaktif yang melibatkan keaktifan anak didik, penanaman kecakapan abad 21 antara lain mampu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, serta mampu berkolaborasi. Ketiga, itu memberikan anak kebebasan dan kemerdekaan dalam mengembangkan ide, gagasan, atau pendapat serta bakat dan minat masing-masing. Pendidikan tidak boleh lagi menuntut anak didik dengan segala target capaian, melainkan menuntun karena tugas guru adalah memberi tuntunan dan arah untuk menebalkan kodrat masing-masing anak. Sebagai guru, harus mampu mengenali dan memahami karakter masing-masing anak didik. Untuk itu, perlu dibangun sinergi dengan para orang tua. Dan yang terakhir adalah terus memperbaiki diri agar bisa menjadi teladan yang baik bagi para anak didik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini berdampak positif bagi kita semua, khususnya bagi saya yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat bagi para guru penggerak.